Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dapa Ajija dan Rahmatiara. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun atas karbon dengan lambang C dan hidrokarbon dengan lambang H. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa utama penyusunan bahan bakar seperti gas alam, minyak bumi, dan fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh manusia mengandung atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Nah, mengapa sih atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam? Kekhasan atom karbon terbagi menjadi 5, yaitu 1. 4 elektron valensi, 2 elektron kovalen, 3 jenis ikatannya, 4 bentuk rantainya, dan 5 jenis rantainya. yang pertama sifatnya atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Di dalam tabel periodik, unsur atom karbon terletak pada golongan 4A dan terletak pada periode 2 dengan nomor atom 6. Dapat dilihat pada contoh konfigurasi elektron, karbon dengan atom 6 memiliki nilai 1s2, 2s2, 2p2 yang mempunyai 4 elektron valensi. Valensi merupakan kulit terluar, jadi 2 sama 2 itu ditambahkan menjadi 6. Kedua, atom karbon membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, berdasarkan jenis ikatannya. Sifat yang keempat yaitu bentuk rantainya terbagi menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, hidrokarbon siklik, dan aromatik. Untuk hidrokarbon alifatik merupakan bentuk rantai karbon memanjang atau terbuka. Yang alifatik ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang jenuh dan tak jenuh. Untuk yang jenuh adalah dengan contoh alkana, dan untuk yang tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Sedangkan hidrokarbon siklik, bentuk rantainya karbon tertutup atau melingkar, yang terbagi 2 menjadi alisiklik, yang merupakan hidrokarbon bersifat aromatik dan struktur cincin atomnya semua berikatan atau tunggal jenuh, dan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu jenuh dan tak jenuh, yang disebut sikloalkana. Sedangkan aromatik merupakan yang mempunyai sifat aromatik yang mengandung bentuk rantai karbon cincin benzena. Cincin benzena ini adalah bentuk yang melingkar. Dapat dilihat dalam bentuk contoh bentuk rantainya. Yang pertama yaitu alifatik, rantai karbon terbuka. Kenapa disebut rantai karbon terbuka? Karena rantai ini lurus dan terbagi menjadi beberapa rantai yang sama rata. Sedangkan contoh yang kedua merupakan siklik karena rantai karbon tertutup. Rantai karbon tertutup adalah rantai setiap ikatannya ditutup oleh halogen, jadi disebut dengan rantai karbon tertutup. Sedangkan aromatik adalah ikatan rangkap yang terkonjungsi, yaitu ikatan rangkap yang tertutup. Ini contohnya seperti aromatik benzena. Jadi contoh pada reaksi benzena. Lanjut, berdasarkan jenis rantainya, senyawa hidrokarbon jenuh maupun tak jenuh memiliki 2 jenis rantai, yaitu rantai tak bercabang dan rantai lurus. Rantai yang bercabang
ini disebut dengan alkil. Dapat dilihat dengan contohnya, ada yang bercabang lurus dan ada juga yang bercabang. Oke, untuk selanjutnya, jenis-jenis atom karbon pada rantai karbon dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu atom C primer. Atom C yang berikatan dengan satu atom C lain, contohnya yang memiliki satu ikatan yang terhubung dengan ikatan atom lain. Untuk yang kedua yaitu data kedua, atom C sekunder. Atom C yang berikatan dengan dua atom C lain. Maksudnya dari sini C ini berikatan dengan dua di kiri atau di kanan ya. Untuk atom C sekunder yaitu atom C yang berikatan dengan tiga atom C lain. Dapat dilihat dari contoh yaitu dengan berikatan pada kanan, kiri, dan bawah. Untuk yang ketiga yaitu atom C quaterner. Atom C ini berikatan dengan 4 atom C lain. Jadi ini berikatan dengan 4. 4 ini adalah yang kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini memiliki 4 ikatan atom C lain. Jadi ini disebut dengan quaterner. Contohnya, hitunglah jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada masing-masing senyawa berikut. Nomor 1. Nah, kita mulai yang pertama. Tentukan jenis atom karbon dimulai dari ujung kiri, yaitu atom karbon yang dilingkari ini. Nah, jika kita perhatikan, atom karbon ini mengikat satu atom karbon lain yang ada di sebelah kanannya, sehingga merupakan atom karbon primer. Berikutnya, atom karbon ini, jika kita perhatikan, mengikat tiga atom karbon lain, yaitu atom karbon yang ada di sebelah kanan, kiri, dan bawahnya. Nah, sehingga termasuk atom karbon ini merupakan atom karbon tersier. Selanjutnya, atom karbon yang di bawah ini mengikat satu atom karbon lain yang ada di atasnya, sehingga termasuk atom karbon primer. Kita lanjut ke atom yang ini. Atom karbon ini mengikat dua atom karbon lain, yaitu atom karbon yang ada di sebelah kanan dan kirinya, sehingga ini merupakan atom karbon sekunder. Selanjutnya, atom karbon, kita lihat ya, atom karbon yang ini dapat dilihat mengikat 4 atom karbon lain yang ada di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawahnya, sehingga termasuk atom karbon quaterner. Selanjutnya, atom karbon yang di bawah mengikat atom karbon yang lain yang ada di atas, yaitu atom karbon primer. Selanjutnya, untuk atom karbon yang ini hanya mengikat satu pada atom karbon yang lain, sehingga ini merupakan atom karbon primer. Selanjutnya, untuk atom karbon yang ini juga merupakan atom karbon primer karena hanya mengikat satu pada atom karbon yang lain. Dapat ditulis jumlahnya untuk primer, atom karbon primer untuk atom karbon primer terdapat jumlahnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu ada 5. Untuk atom karbon sekunder
Untuk atom karbon sekunder, yang mengikatnya hanya ada satu, karena sekunder yang memiliki dua ikatan hanya ini saja, jadi ada satu. Untuk atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat tiga, yaitu ada satu. Karena ini juga yang hanya mengikat tiga, dari yang lain cuma ini saja, jadi jumlahnya ada satu. Untuk atom karbon kuartener, yang mengikatnya juga cuma ada satu, yaitu yang ini saja. Yang mengikat 4 ikatan, ini cuma ini, berarti jumlahnya ada satu. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan ke senyawa yang kedua, yaitu atom karbon yang ada di sebelah kiri juga. Ini mengikat satu atom karbon lain, jadi ini merupakan atom karbon primer. Yang ini merupakan atom karbon kuartener karena mengikat 4 ikatan yang ada di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah. Jadi ini merupakan atom karbon kuartener. Selanjutnya, untuk atom karbon yang di bawah ini hanya mengikat satu atom karbon yang lain, yaitu yang ada di atasnya, sehingga ini termasuk atom karbon primer. Untuk yang di atasnya juga sama, hanya mengikat satu atom karbon yang lain yang ada di bawahnya, sehingga ini merupakan atom karbon primer. Selanjutnya, untuk atom karbon yang ini hanya mengikat 2 ikatan yang ada di sebelah kanan dan kirinya, jadi ini merupakan atom karbon sekunder. Selanjutnya, dapat dilihat ini memiliki 3 ikatan yang ada di sebelah kanan, kiri, dan atas, sehingga ini merupakan atom karbon tersier. Selanjutnya, untuk atom karbon ini hanya mengikat satu ikatan ke bawah, yaitu ini merupakan atom karbon primer. Selanjutnya, untuk atom karbon ini merupakan atom karbon sekunder karena hanya mengikat 2 ikatan yang ada di sebelah kiri dan bawahnya, sehingga ini merupakan atom karbon sekunder. Selanjutnya yang di bawah ini sama dengan ini, hanya mengikat 3 ikatan yang ada di atas, kiri, dan bawah, sehingga ini merupakan atom karbon tersier. Selanjutnya, untuk atom karbon ini hanya mengikat satu ikatan ke atom karbon yang lain, sehingga ini merupakan atom karbon primer. Selanjutnya, untuk atom karbon ini merupakan atom karbon primer karena hanya mengikat satu ikatan ke yang ini, cuma ini saja yang diikat, jadi ini juga sama primer. Jadi jumlah atom karbon primer dapat dilihat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi atom karbon primer jumlahnya ada 6. Untuk atom karbon sekunder yaitu ada 1, 2, hanya memiliki 2, jumlahnya hanya 2, ini dan ini. Untuk karbon tersier yang memiliki 3 ikatan, yaitu ada 2,
ini dan ini, jadi jumlahnya 2. Untuk karbon kuartener yang memiliki 4 ikatan, hanya ini saja, jadi jumlahnya yang karbon kuartener hanya 1. Tata nama hidrokarbon. Penamaan hidrokarbon mengikuti 2 cara, yaitu penamaan menurut IUPAC dan penamaan trivial. Penamaan menurut IUPAC disebut juga sebagai penamaan sistematis, karena penamaan ini memiliki aturan-aturan baku. Oleh karena itu, agar tidak sulit untuk mengingat nama-nama senyawa karbon, diperlukan aturan yang jelas untuk memberikan nama senyawa. Aturan penamaan senyawa karbon telah direkomendasikan oleh IUPAC dan disebut sebagai tata nama IUPAC atau sistematis. Jadi, untuk alkana, alkena, dan alkuna menggunakan tata nama IUPAC. Struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Bentuk yang pertama, alkana. Alkana memiliki ikatan antara atom C hanya berupa ikatan tunggal pada struktur molekulnya, sedangkan alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 buah atau lebih ikatan rangkap 2. Sedangkan alkuna, senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 pada struktur molekulnya. Tata nama pada alkana dengan rumus umum CnH2n+2 dengan contoh metana, etana, dan propana. Jadi, setiap penambahan 1 atom C berarti penambahan 1 gugus CH2. Jika atom karbon yang diikat berjumlah N, Cn, jumlah atom H adalah 2n+2. Sehingga senyawa alkana memiliki rumus umum yaitu CnH2n+2. Jadi, apabila atom C ada 1, maka atom H pada senyawa alkananya adalah 2 kali 1 tambah 2, yakni 4 buah, sehingga rumus molekulnya adalah CH4. Apabila atom C ada 2, maka atom H pada senyawa alkananya adalah 2 kali 2 plus 2, yakni 6 buah. Untuk strukturnya dapat dilihat pada tabel. Untuk jumlah atom C1, metana, atom C2, etana, atom C3, propana, dan seterusnya. Selanjutnya, pemberian nama pada aturan IUPAC, tata nama pada alkana. Yang pertama, alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. N sama dengan normal. Contohnya CH3, CH2, 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 N-butana. Kenapa N-butana? Karena rantainya lurus, tidak memiliki cabang. Dan untuk kenapa butana? Karena rumus molekulnya yaitu dapat dihitung jadi CH4H10, itunya ada C, atom karbonnya ada 4. Untuk yang selanjutnya CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, N pentana. Kenapa pentana? Karena merupakan atom karbon yang memiliki 5. Yang kedua yaitu alkana rantai bercabang. Rantai karbon terpanjang, rantai induk atau rantai utama. Diberi nama rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Cabang ini diberi nama gugus alkil dengan rumus CnH dikali 2n kurangi 1. Gugus alkil ini terikat pada rantai induk. Sesuaikan dengan nama asalnya, tetapi akhiran ana diganti dengan il. Untuk lebih jelas penamaannya, dapat dilihat pada gambar struktur.
CH3 merupakan metil. Kenapa metil? Karena metana yang dikurangi dengan rumus alkil dikurangi dengan 1 jadi CH3. Yang kedua, CH3 CH2 yaitu merupakan CH2, H5 merupakan etil, CH3 H7 merupakan propil, CH4 H9 merupakan butil, dan seterusnya. Untuk alkil, jika alkil cabang lebih dari 1, menyatakan jumlah alkil dengan awalan di sama dengan 2, tri sama dengan 3, tetra sama dengan 4, penta sama dengan 5, heksa sama dengan 6, dan seterusnya. Dan jika berbeda dengan diurutkan sesuai alfabetis. Tata nama alkena dengan rumus umum CnH2n. Contohnya etena dengan molekul C2H4. Pada alkena memiliki rantai lurus, yaitu atom karbon yang berikatan rangkap 2 diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya CH3, CH2, CH, rangkap 2, CH, CH3. Pada penomorannya yaitu di mana tata nama pada alkuna rumus umumnya CnH2n-2 dengan contoh pada etuna molekulnya C2H2 yaitu alkuna rantai lurus atom karbon yang berikatan rangkap 3 diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap 3 tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Dilihat dari contoh yaitu ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah nomor 2 karena